Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Ibro TV yang semoga kita semuanya senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita akan mengangkat tema mengenai kemuliaan malam Lailatul Qadar yang diperuntukkan untuk umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Uyunul Majalis, suatu ketika Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatara ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika terbesit di hati baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yaf'alullahu bi ummatihi fa'auhallahu ilaihi. Apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ilakam taqasiyahumul ummah la akhrujuhum minad dunya hatta a'tiyahum darajatal anbiya'i fid dunya li'anna darajatal anbiya'i nuzulul malaikah alaihim bil wahyi wassalam minni fagadhalika ummatuka tanzilu alaihim lailatal qadri birrahmati wassalami minni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, ya, wahai Nabi Muhammad, betapa menderita beban umatmu. Aku tidak akan mengeluarkan mereka dari dunia sehingga aku memberikan kepada mereka derajatnya para nabi di dunia. Li'anna darajatal anbiya, karena sesungguhnya derajatnya anbiya itu turunnya malaikat kepada mereka dengan wahyu dan salam dari aku, kata Allah. Begitu juga untuk umatmu, turun kepada mereka Lailatul Qadar dengan rahmat dan dengan kedamaian dari aku. Maka dari itu, pemirsa Ibro TV, kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat hanya turun kepada para nabi-nabi terdahulu dan tidak pernah turun kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan malaikat kepada kita di malam Lailatul Qadar dengan rahmatnya Allah dan dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada satu resep dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah yang dikarang oleh Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, ada satu riwayat dari Abu Ya'la dan arba'ah ashabus sunan dan dari Ibnu Hibban, man fattara sha'iman fi ramadhana min kasbin halalin sallat alaihi al-malaikatu layali ramadhana kullaha. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan min kasbin halalin, dengan syarat dari hasil kerja yang halal, bukan dari korupsi, bukan dari mengurangi timbangan, bukan dari tipu-tipu, dan bukan dari hasil riba. Apa yang akan terjadi? Sallat alaihil malaikatu layali ramadhana, maka malaikat akan bersolawat kepadanya, ay al-istighfar, akan memintakan ampun kepadanya di malam-malam di dalam bulan suci Ramadan. Wasafahu Jibril lailatul qadri, dan orang yang memberikan buka puasa tersebut akan disalami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya mungkin kalau kita
bukan wali, bukan nabi, tidak bisa melihat malaikat. Tapi jangan khawatir, ada tandanya. Wa man safahahu Jibril taktsuru dumu'uhu wa yariku qalbuhu. Dan barang siapa yang di malam Lailatul Qadar disalami oleh malaikat Jibril alaihi salam, taktsuru dumu'uhu wa yariku qalbuhu, tandanya, cirinya orang tersebut banyak meneteskan air mata dan menjadi lembut hatinya. Maka bertanya seorang laki-laki kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun dzaka indah?" Bagaimana pendapatmu mengenai orang yang tidak mempunyai apa-apa? Maka beliau mengatakan, "Falukmatu hubzin." Hendaknya memberi buka puasa dengan sesuap roti. Qala ara'aita man lam yakun dzaka indah? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah seandainya orang itu tidak ada apa-apa padanya? Maka Rasul mengatakan, faqabsatun minat ta'am, yaitu satu jumput daripada makanan yang hanya bisa dipegang dengan jari. Qala ara'aita man lam yakun dzaka indah? Maka laki-laki tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika pada diri orang tersebut tidak ada apa-apa? Famadghatun min laban, kalau tidak ada apa-apa, satu perasan susu sapi atau susu kambing. Maka dia pun masih bertanya kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala afara'aita ma lam yakun dzaka indah? Bagaimana pendapatmu hai Kanjeng Nabi jika pada sisi orang tersebut tidak ada apa-apa? Fasyurbatun min ma, maka seteguk air. Dari sini pemirsa Ibro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya, ada satu resep dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mudah mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, semoga Allah senantiasa memuliakan kita di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita sekalian, karena ini adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, satu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, lau aradallahu ayyu'adziba ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma a'tahum ramadana wa qul huwallahu ahad. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab umat baginda besar Muhammad SAW, niscaya Allah tidak akan memberi kepada mereka kemuliaan bulan Ramadan dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Pemirsa Ibro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran. Maka ja'a fi ba'dil athar an Allah ta'ala qala li Musa alaihi salatu wassalam, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila tadurruhum dulumat. Faqala Musa man nurain ya Rabb? Qala ta'ala nuru Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa wa ma dhulmatan ya Rabb? Faqala ta'ala dhulmatul qabri wa dhulmatun yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, sesungguhnya aku memberi kepada umat Muhammad dua cahaya, agar dengan dua cahaya tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab mereka. Maka kegelapan, faqala Musa, maka dua cahaya itu, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa itu dua cahaya ya Rabb? Yang pertama mengatakan Allah, nuru Ramadan, cahaya bulan Ramadan, wa nurul Quran, dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya, wa madul matan ya Rabb? Apa itu kegelapan, dua kegelapan ya Allah? Maka Allah mengatakan dulmatul qabri wa dulmatun yaumil qiyamah, gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat.
Pemirsa Ibra TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya Al-Qur'an bisa menjadi penerang daripada gelapnya kubur, dan cahaya bulan Ramadan bisa menjadi penerang kita kelak menghadapi gelapnya hari kiamat. Inilah kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan malam Lailatul Qadar yang diperuntukkan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kiat-kiat kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sekian dari kami, semoga berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahu musta'an walitughlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.